saudara yang dikasih Tuhan, The Stoners dan pemirsa ya. Hari ini saya sangat berbahagia sekali, kita semua sangat berbahagia ya, karena kita bisa berkumpul kembali, beribadah sekalipun melalui online, tetapi itu tidak mengubah kehadiran Tuhan gitu ya kan. Oke, kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertarung kerajaan sorga, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau telah mempertemukan kami kembali sekalipun melalui online, tetapi itu tidak mengubah kehadiran-Mu di ibadah ini ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami semua, supaya dari firman-Mu yang kami dengar bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami semua dimanapun kami berada, Engkau berkati dan Engkau lancarkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua kondisinya atau kabarnya luar biasa baiknya ya kan, karena Tuhan beserta dengan kita. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Pembahasan kita hari ini adalah jangan mendua hati. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Jangan mendua hati. Wah, ini kalau para bucin ya, para buciners sih pasti GR sendiri ya, kegirangan sendiri. Ngomong cinta lagi. Bukan ya, mendua hati ini konteksnya beda ya. Jangan cinta-cinta terus ya. Hidup ini nggak hanya sampai di cinta-cinta doang. Ada banyak aspek kehidupan itu, banyak ya kan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jangan mendua hati dalam iman. Nah, itu yang mau kita bahas. Jadi bukan tentang mendua hati apa-apa yang tentang cinta-cintaan tuh nggak dulu, hari ini nggak dulu ya kan. Di samping itu saya juga kurang bahannya gitu untuk membahas tentang cinta-cinta. Oke. Kita buka di Yakobus 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini yang dimaksud. Mendua hati itu adalah keraguan. Nah, seperti itu. Mendua hati itu keraguan. Apa hubungannya antara mendua hati dengan keraguan? Yaitu dia tadi. Hati kita terbelah antara yakin dan tidak yakin. Nah, iman itu tidak berada di tengah-tengah antara keraguan dan kepastian. Iman hanya ada satu, yaitu kepastian, ya kan? Karena iman, nah kalau di Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya adalah iman itu adalah keyakinan penuh gitu ya kan. Nah, oleh sebab itu dalam kita beriman ya. Nah, kalau di musim pandemi seperti ini, sebenarnya sih bukan hanya di musim pandemi, tapi karena yang lagi disorot dunia dalam musim seperti ini, karena ini melanda seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Masalah seperti ini memang menguji iman kita, ya kan? Kalau yang biasa-biasanya ya paling krisis ekonomi biasalah. Ini bukan hanya ekonomi, ini kesehatan juga. Sangat ini, kalau kita nggak punya duit masih mending bisa kita cari kan gitu. Kalau ini duit nggak punya, mau cari keluar rumah dibatasi gitu, serba salah gitu. Jadi seperti seolah-olah kita nih nggak tahu harus bagaimana. Nah, ini benar-benar iman kita diuji. Nah, di sini Yakobus katakan jangan mendua hati antara yakin dengan tidak yakin, harus yakin. Nah, di sini kita ambil contoh dalam memulai bisnis di musim pandemi seperti ini ya. Kita ambil contoh seperti itu. Banyak mungkin kita berpikir, aduh yang di musim biasa aja kita mau mulai bisnis aja ragu-ragu. Jalan ndak ya, apalagi di musim pandemi. Nah, kalau memang kita hatinya tergerak untuk membuat bisnis atau mau membuat sesuatu. Karena saya lihat di Instagram yang awal-awalnya cuman ya pelajar doang atau lain sebagainya. Setelah musim pandemi ini mendadak jadi pengusaha gitu. Mendadak jualan apa aja dijual gitu. Ya, jadi tiba-tiba insting bisnisnya langsung meningkat gitu ya kan. Jadi kalau ada meme, mungkin kalau kita anak-anak muda sering lihat meme yang ada tulisan angka stongnya meningkat gitu. Yang gambar itu kayak orang seperti manekin, kayaknya kayak begini.
Seperti itu. Itu strong ya, strong. Nah, jadi kemampuan bisnisnya tuh langsung strongnya meningkat gitu. Ya, jadi semuanya memang seperti itu, dan mungkin beberapa kita ada yang ingin seperti itu juga, ingin berjualan, ingin memulai bisnis, memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya, tapi masih ada yang ragu, bisa nggak ya. Nah, dalam iman nggak ada kata-kata bisa nggak, nggak ada. Hanya ada satu, bisa. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa di musim ini, di musim apapun, ketika kita memulai segala sesuatu bersama Tuhan, kita pasti berhasil. Haleluya. Iya, memang betul, karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti sertai. Kalau kita baca di ayat ke-6, Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, ini adalah gambaran orang yang bimbang gitu, orang yang ragu. Jadi kalau kita meminta, kalau di sini konteksnya iman dan hikmat ya, kita meminta hikmat kepada Tuhan. Tapi kalau untuk kita menerapkan dalam kehidupan kita saat ini, kata meminta ini apa saja gitu loh. Kita berdoa apa saja yang menjadi pencapaian kita. Misalnya kita mau memulai bisnis, ya itu yang kita minta. Nah, di sini dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Kita minta dalam iman, yakin bahwa Tuhan pasti kasih gitu kan. Nah, dengan begitu kita diharuskan untuk memiliki iman gitu. Kalau kita nggak memiliki iman, di sini dikatakan seperti ombak yang diombang-ambingkan angin kian kemari. Jadinya bingung gitu, oleng gitu. Bingung antara kepastian dan ketidakpastian, bingung, ya kan? Bingung semuanya itu karena keraguan, ya. Jadi di sini dikatakan dan sama sekali jangan bimbang, ya kan? Gambaran orang bimbang itu seperti itu, ombak yang diombang-ambingkan angin kian kemari. Kalau kita lanjut ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya apa? Kalau ada keraguan ya, kita berdoa, kita meminta sesuatu sama Tuhan tapi masih ada keraguan, di sini dikatakan jangan harap ya. Dibuat sederhananya, jangan ngarep bakal dapat berkat Tuhan. Di sini dikatakan menerima sesuatu dari Tuhan. Di sini dikatakan janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bukan seperti ini ya. Janganlah mengira bahwa Tuhan akan memberi sesuatu kepadanya. Di sini berbeda. Artinya apa? Pada dasarnya, apa saja yang kita doakan sudah Tuhan beri. Ya. Tetapi karena keraguan kita, berkat yang tadi kita doakan itu yang Tuhan sudah kirim tuh nggak nyampe ke kita. Jadi pengertiannya begini, keraguan itu adalah tembok antara kita dengan berkat Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan katakan berkat Tuhan itu tidak akan turun sia-sia, ya kan? Berkat itu nggak akan kembali lagi ke Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, berkat itu pasti akan turun. Nah, bagaimana kalau kita pasang tembok? Yaitu tembok keraguan. Mungkin dia kehalang kan, tapi begitu kena langsung dia pindah. Ya kalau pindah ke saudara kita, ya kan, kalau saudara gereja kita, haleluya, puji Tuhan, ya kan. Kita minta motor, tapi karena kita ragu, motornya datang ke saudara kita. Mungkin kita bahasanya, haleluya, puji Tuhan, wah aku ikut seneng jadinya kan gitu. Tapi gimana kalau datangnya ke tetangga gitu misalnya, di samping rumah, kita berdoa susah payah, ya kan tetangga kita nggak terlalu ini kan, toto tetangga yang dapat. Nah itu nanti ada iri hati, malah kita marah sama Tuhan, padahal bukan Tuhan yang salah. Mungkin nanti kita berpikir, wah Tuhan sayang doa aku, dia yang dapat sih, gimana sih? Gitu ya kan. Padahal itu sebenarnya punya kita. Cuman karena tembok itu, karena keraguan itu, akhirnya berkat itu nyampenya ke orang. Jadi jangan iri, ya kan. Kalau masih ada keraguan, jangan ngarep deh dapat berkat dari Tuhan. Jangan ngarep menerima berkat itu. Berkat itu lagi di deliver nih, udah sampai, ibaratnya udah sampai depan rumah. Tapi karena keraguan, anggaplah keraguan itu adalah tembok. Jangan ngarep deh, kita cuma bisa lihat aja, hanya bisa dengar aja, wah ada berkat Tuhan di situ ya.
kita nggak bisa ambil. Karena kenapa? Tembok itu apa? Keraguan. Bagaimana cara menghancurkannya, mengatasinya? Yaitu buanglah keraguan itu, ubahlah jadi iman yang teguh. Nah, seperti itu. Jadi dalam menghadapi segala situasi, baik pandemi maupun ya situasi apapun lah, ya kan kita nggak tahu setelah pandemi akan ada apa lagi, ya kan. Yang kita tahu ini adalah virus yang buat orang jadi drop, ya kan. Mungkin kita nggak tahu berapa tahun lagi ada virus yang buat orang jadi zombie gitu, ya kan. Lebih parah lagi kalau jadi zombie, ya kan. Nah, kalau jadi zombie nih yang anak-anak muda, apalagi yang anak-anak cowok nih, pikirannya udah, waduh, kayaknya bakal asik nih, kayak main game gitu ya. Saya juga sih pikir gitu kan, karena keseringan main game atau nonton film zombie gitu ya, jadi pikir, wah, ini enak banget ini, seandainya ada zombie. Nah, tapi kita nggak tahu zombie yang di film sama zombie yang di kenyataan kan kita nggak tahu. Nah, jadi kalau ini nih anggaplah latihan iman gitu. Jadi kita sudah punya keyakinan nantinya kalau ada zombie udah biasa, udah pernah ada virus, kita sudah tahu, iman kita sudah diuji ya. Sekarang zombie ayo sini, ya kan. Ya, jadi seperti itu. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah janganlah mendua hati dalam iman, karena iman kita bisa merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib di setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua sangat diberkati ya oleh firman ini. Dan saya yakin juga kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau sungguh baik. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, sebab kami telah menerima berkat firman-Mu, bagaimana kami harus tetap teguh dalam iman, supaya kami jangan mendua hati dalam iman. Sebab oleh iman kami bisa merasakan perbuatan-Mu yang ajaib di setiap kehidupan kami. Oleh iman kami juga bisa mensyukuri apa yang kami dapat, apa yang kami alami, baik di situasi pandemi seperti ini atau situasi-situasi yang tidak terduga dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, supaya kami tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Kami tetap mengharapkan pertolongan-Mu, karena kami yakin dan percaya pertolongan-Mu selalu tepat pada waktu-Mu ya Tuhan, pada waktu yang tepat, pada waktu-Mu yang tepat ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa supaya Engkau memberkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada yang menonton ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan dan Engkau pulihkan apabila mereka sedang terpuruk atau mereka sedang jatuh. Engkau pulihkan mereka, Engkau beri mereka penghiburan ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga supaya kami diberikan ketabahan, kami diberikan hati yang kuat untuk menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan minggu-minggu yang akan kami lewati hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sedikit pengumuman, hari Minggu kita masih beribadah online ya, jam 9.30 pagi seperti biasa di channel ini. Dan untuk ibadah youth ya, ini adalah ibadah kita yang terakhir. Artinya minggu depan kita sudah bisa ibadah seperti biasa alias ibadah normal tentunya. Tetap dijaga protokol kesehatannya tuh, kita tetap perhatikan. Jadi ya anggaplah ini pertemuan kita yang terakhir ya. Mungkin the stoners yang ada di jauh sana, yang ada di mana-mana, yang tidak berada bersama-sama dengan kita di sini, ya mungkin nanti video ringkasannya seperti biasa kan akan saya bagi di channel saya kan, channel Jimmy Chris itu. Nah itu pasti saya bagikan ringkasan dari ibadah kita gitu. Kalau ini kan versi ibadah panjangan. Nah tapi kalau di channel satunya itu versi ringkasan, ya ringkasan inti-intinya, poin-poinnya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita mau datang memuji dan
memuliakan Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.